Halo guys, di video kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas salah satu produk dari perbankan yang cukup diminati oleh masyarakat. Nah, nama produknya itu adalah KPR. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu KPR. KPR atau disebut juga sebagai kredit pemilikan rumah adalah kredit yang digunakan untuk membeli rumah atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan atau agunan berupa rumah. Agunan yang diperlukan untuk KPR adalah rumah yang akan dibeli itu sendiri untuk KPR pembelian. Karena masuk dalam kategori kredit konsumtif, maka peruntukan KPR haruslah untuk kegiatan yang bersifat konsumtif, seperti pembelian rumah, furniture, kendaraan bermotor, dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang bersifat produktif, seperti pembelian stok barang dagangan, modal kerja, dan lain sebagainya. KPR memiliki fungsi yang sangat penting dalam proses kepemilikan tempat tinggal, karena menurut data Bank Indonesia, mayoritas masyarakat mengandalkan KPR sebagai fasilitas pembiayaan dalam memiliki rumah. Selanjutnya ada jenis-jenis KPR. Jenis yang pertama yaitu KPR berdasarkan agunan. Yang pertama, KPR pembelian. Ini adalah jenis KPR yang paling umum digunakan oleh masyarakat Indonesia. KPR pembelian diajukan untuk membeli dan menggunakan rumah yang akan dibeli sebagai agunan atau jaminan. Jadi, jika pemohon tidak dapat melunasi kredit, maka rumah yang dibeli akan menjadi milik bank atau pihak pemberi kredit. Yang kedua yaitu KPR multiguna atau refinancing. KPR multiguna atau KPR refinancing dapat juga disebut sebagai sistem penilaian ulang rumah yang telah dibeli dengan menggunakan KPR pembelian. Disebut refinancing karena pada dasarnya jenis KPR ini merupakan pengajuan kembali kredit kepada pihak kreditor dengan jaminan yang sudah dimiliki, dalam hal ini rumah. Jenis KPR berdasarkan penerimaan dan tingkat suku bunga. Yang pertama yaitu KPR bersubsidi. KPR bersubsidi adalah KPR yang disediakan oleh bank sebagai bagian dari program pemerintah atau Jamsostek dalam rangka memfasilitasi pemilikan atau pembelian rumah sederhana sehat oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Yang dikenakan subsidi adalah suku bunga cicilan dan uang muka. Yang kedua yaitu KPR konvensional atau non-subsidi, yaitu produk KPR yang disediakan oleh perbankan dengan persyaratan yang mengikuti ketentuan umum perbankan serta tingkat suku bunga reguler yang ditetapkan oleh masing-masing bank pemberi kredit. Bisa dikatakan KPR non-subsidi ini adalah KPR pembelian yang umum diajukan oleh masyarakat kelas menengah. Yang ketiga yaitu jenis KPR syariah. KPR syariah tidak beda jauh dengan KPR non-subsidi. Namun KPR syariah berdasarkan pada syariat Islam. Pada produk KPR syariah, transaksinya menggunakan prinsip akad murabahah atau jual beli atau musyarakah mustanakishah atau kerjasama sewa. Beberapa bank milik pemerintah maupun swasta memiliki produk KPR syariah ini. Yang keempat yaitu in-house KPR. Istilah in-house KPR merujuk pada pembelian properti dengan cicilan bertahap sebagai fasilitas yang disediakan beberapa pengembang atau KPR internal dari pengembang. Jadi, pemohon in-house KPR tidak akan membayarkan angsurannya kepada bank, melainkan kepada pihak pengembang atau developer. Pada pembelian rumah menggunakan in-house KPR, proses serah terima rumah
umumnya dilakukan pada total pembayaran di atas 80% atau sesuai perjanjian pembelian yang disepakati pada perjanjian jual beli atau PJB yang disahkan oleh notaris. Berikut merupakan syarat-syarat KPR atau kredit kepemilikan rumah. Kondisi 1, pemohon. Syarat dan ketentuannya, W ini berusia minimum 18 tahun atau telah menikah, berstatus karyawan tetap, pengusaha atau profesional. Kondisi 2, lama bekerja atau berusaha. Kategori 1, karyawan. Lama bekerja minimal 1 tahun di perusahaan yang terakhir atau total pengalaman kerja minimal 2 tahun. Kategori 2, syarat dan ketentuannya pengusaha dan profesional. Lama berusaha atau profesi minimal 2 tahun atau di bidang yang sama. Kondisi 3, usia maksimum saat kredit berakhir. Kondisi dan ketentuannya karyawan 55 tahun, pengusaha atau berprofesional 65 tahun. Kondisi 4, asuransi. Kondisi dan ketentuannya pemohon wajib menutup asuransi jiwa dan kebakaran dengan syarat bankers clause. Kondisi 5, perjanjian. Syarat dan ketentuannya bersedia menandatangani perjanjian kredit dan APHT atau biasa disebut akta pembebanan hak tanggungan. Kondisi 6, pembayaran. Syarat dan ketentuannya pembayaran angsuran secara auto debit dari rekening pemohon yang bersangkutan di BCA. Sama seperti produk yang lain, KPR ini juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini saya akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama adalah kita bisa mempunyai rumah sendiri meskipun dana yang kita punya masih minim. Kelebihan ini merupakan salah satu faktor yang membuat produk KPR ini banyak diminati, terutama oleh kalangan muda yang belum terlalu mapan secara ekonomi. Kelebihan yang kedua yaitu bisa menggunakan sisa uang untuk hal lain terlebih dahulu. Kalau misalnya kita membeli rumah secara cash, maka kita akan kehilangan uang dengan jumlah yang cukup banyak dalam satu kali waktu, sehingga tidak ada lagi uang yang digunakan untuk berjaga-jaga. Nah, di balik keuntungannya, ada juga beberapa kekurangan dari produk KPR ini. Kekurangan yang pertama adalah timbulnya beban keuangan. Karena KPR adalah kredit, maka pada dasarnya kita melakukan peminjaman, sehingga kita harus mengembalikan pinjaman kita tersebut, berikut disertai dengan imbalan berupa bunga kepada pemberi kredit. Kekurangan yang kedua yaitu bunga bisa berubah. Biasanya bunga dari KPR ini hanya konstan pada tahun-tahun pertama. Setelah tahun pertama, biasanya bunga akan berubah mengikuti perkembangan pasar. Bisa naik, tapi juga bisa turun. Akan tetapi pada kenyataannya, bunga dari KPR ini cenderung naik tiap tahunnya. Kekurangan yang ketiga adalah uang yang dibayar lebih besar. Nah, pada saat mengambil KPR, tentu ada balas jasa yang harus kita bayarkan kepada pemberi KPR ini. Biasanya berupa bunga. Oleh karena itu, biaya yang harus kita bayarkan sudah pasti lebih besar dari harga rumah itu sendiri. Itulah dia pembahasan dari kelompok 10 tentang produk KPR ini. Semoga kalian bisa mendapat informasi dari video ini. Untuk kalian yang sudah menonton, kami kelompok 10 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.